ketemu lagi dengan saya Safruddin Ahmad, Goal Agency Indonesia. Welcome to New Normal Life. Selamat datang dalam kehidupan normal baru. Tentu saat ini kita tidak bisa sembarangan menjalankan aktivitas di luar sana. Saat ini kita harus mampu beradaptasi. Tentu pada kesempatan ini saya juga tidak lupa membawa sebuah masker. Tentu standar protokol kesehatan tetap harus kita kedepankan. Pada kali ini saya akan coba menghadirkan sebuah cuplikan video yang di dalamnya nanti akan menghadirkan bagaimana aktivitas kami dalam membangun bisnis Tri Network ini, sehingga hanya dalam waktu singkat kami mampu berhasil mencapai posisi ideal di bisnis ini. Tentu Goal Agency adalah sebuah jabatan posisi yang sangat sakral sekali, karena di sini kami dengan posisi tersebut kami sudah memiliki penghasilan di atas rata-rata. Tentunya apakah hanya Pak Safruddin saja yang di Nusa Tenggara Barat ini sudah mencapai posisi Goal Agency? Tentunya tidak. Sesaat lagi saya akan mencoba menghadirkan seorang bendahara di Lantas Polda Nusa Tenggara Barat dengan posisi yang sama, yakni Goal Agency juga nanti akan memberikan sedikit testimoni bagaimana beliau dalam menjalankan bisnis Tri Network ini. Bagaimana dalam 1 tahun beliau mampu mencapai posisi Goal Agency dengan passive income 25 sampai 35 juta per bulan. Baik, itu saja yang akan coba kami bagi pada kesempatan ini. Salam dahsyat, pasti kron. Baik, kali ini kita sudah nyampe di rumah salah satu Goal Agency kita, yakni Bapak Haji Jono Sugianto, seorang bendahara di Lantas Polda Nusa Tenggara Barat. Baik, kita akan langsung saja masuk ke rumah beliau, melihat seperti apa kediaman beliau setelah 1 tahun ini menjadi seorang Goal Agency. Baik, ikuti saya selanjutnya. Ke rumah Goal Agency. Ya, ini mobil beliau ya. Ya. Ini kendaraan beliau ya, Honda HR-V. Kita akan langsung masuk ke rumah beliau kali ini. Sebelum masuk ke rumah beliau, kita kita tetap terapkan standar protokol kesehatan ya. Oke, kita sudah selesai cuci tangan. Kita tinggal langsung saja masuk ke kediaman Goal Agency kita. Baik. Oke, baik. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa, sahabatku. Baik, kali ini kita langsung bertemu dengan Goal Agency Indonesia, yakni seorang bendahara di Lantas Polda Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Bapak Haji, dan saat ini kita sudah berada di kediaman beliau. Dan murni rumah beliau ini beliau bangun dari bonus Tri Network, luar biasa. Nah, saat ini kita akan mengupas habis bagaimana beliau kok bisa seorang pejabat Polri mau menjalankan bisnis Tri Network ini. Kalau dari kesibukan jelas, beliau seorang pejabat yang mungkin memiliki waktu yang sangat sedikit sekali untuk menjalankan bisnis ini. Nah, tentu kita perlu menemukan apa alasan dibalik beliau mau menjalankan bisnis Tri Network ini. Nah, kita akan temukan, dan tentunya kita akan langsung berkomunikasi dengan beliau, Bapak Haji Jono Sugianto. Baik, gimana Pak Haji? Tentunya ada alasan-alasan terpenting kenapa Pak Haji seorang pejabat Polri mau menjalankan bisnis Tri Network ini. Ada apa dengan bisnis Tri Network ini? Baik, terima kasih sahabatku dimanapun Anda berada ya. Perkenalkan sekali lagi, mungkin sudah diperkenalkan sama beliau, nama saya
Sujono Sugianto. Saya adalah seorang bendahara di Direktorat Lalu Lintas Polda NTB. Jadi polisi kurang lebih 18 tahun. 18 tahun lamanya juga jadi seorang bendahara. Nah, ada apa dengan bisnis triad network? Kenapa saya mau lakukan, teman-teman? Jadi saya banyak belajar baca buku ya, terutama bukunya Robert T. Kiyosaki yang bilang bahwa kita harus bisa kelola uang. Jadi mohon izin teman-teman, saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Orang mungkin perekonomiannya menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Justru saya bawah ke minus. Nah, hal itulah yang menjadi titik balik. Kenapa kok saya harus sukses di 3i? Karena tidak boleh anak keturunan saya menjadi hal yang sama dengan saya waktu kecil. Artinya mereka tidak boleh miskin. Tidak boleh miskin. Pokoknya miskin itu cukup sampai di saya saja. Ya, cukup saya saja yang miskin. Mereka tidak boleh miskin sama dengan saya. Nah, kok kenapa mau triad network? Kenapa bukan bisnis yang lain? Toh juga bisnis yang lain banyak banget, teman-teman. Jadi begini ya, saya kasih tahu resepnya. Berdasarkan salah satu buku yang namanya bukunya Robert T. Kiyosaki ya, salah seorang gurunya business networking, beliau bilang adalah kalau kita tidak bisa kelola uang, maka Anda siap-siap akan sama dengan kenaikan, bukan keturunannya, akan sama dengan kenaikan Anda 7 kenaikan yang lalu. Kakek kalian, buyut kalian, bapak kalian pasti akan sama. Karena mereka rata-rata tidak bisa mengelola uang. Makanya kenapa orang tua saya miskin? Mohon maaf, saya tidak menghina orang tua saya, enggak. Tapi biar anak turunnya saya tidak miskin. Kenapa mereka miskin? Kenapa kakek saya juga tidak punya mobil? Kenapa bapak saya juga tidak punya kendaraan? Karena mereka tidak bisa kelola uang. Ya, bukan mereka bodoh, enggak. Cuman mengerti tentang bagaimana konsep pengelolaan uang. Nah, saya 18 tahun jadi polisi. Mungkin teman-teman heran, kok bisa Pak jadi polisi dari awal sampai akhir? Kok bisa selalu jadi bendahara? Tidak pernah di tempat lain. Karena mohon maaf teman-teman, saya bisa kelola uang, saya tahu rumusnya pengelolaan keuangan. Makanya kalau Anda mau berlama-lama jadi seorang bendahara ya di kantor kalian, Anda harus bisa pintar kelola uang. Kalau Anda tidak bisa kelola uang, sebulan dipecat jadi bendahara, 2 bulan selesai, setahun paling lama selesai. Tapi kenapa saya bertahan 18 tahun? Karena bisa kelola uang. Dari situlah saya belajar bagaimana caranya. Jangan hanya mengelola uangnya orang, tapi uang diri sendiri harus dikelola. Dan itu ada rumusnya. Teman-teman sudah tahu rumusnya, yaitu 40% untuk kebutuhan, 30% cicilan, 10% untuk kebaikan. Jangan lupa kebaikan itu 20% yang harus kita simpan, 10%-nya untuk jangka pendek, 10% untuk jangka panjang. Itu rumusnya teman-teman. Itu bukan ilmu kemarin sore, itu ilmu udah berpuluh-puluh tahun. Dan saya lakukan itu dari pertama saya jadi polisi sampai dengan detik ini. Makanya kenapa kok triad network? Karena triad network itu sudah mengembangkan konsep itu, teman-teman. Luar biasa. Oke, baik, luar biasa dari Pak Haji Jono Sugianto, seorang goal agensi kita. Ternyata sisi yang beliau lihat pertama kali terhadap bisnis triad network ini adalah triad network ini sudah menerapkan suatu konsep di mana di sini kita akan diajak untuk mengelola keuangan kita, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Jono Sugianto. Dan luar biasanya lagi, dari 10% yang akan dialokasikan untuk masa depan itu nanti akan dimaksimalkan, diinvestasikan masuk ke dalam program triad network. Dan itu melalui 3i network ini, yang 10% itu justru nanti dengan pengembangannya akan bisa mengcover 40% kebutuhan, 30% untuk cicilan, dan 20% untuk zakat atau kebaikan kita di luar sana. Nah, dari 10% itu ternyata bisa mengcover seluruh bagian-bagian dari konsep sistem pengelolaan keuangan. Dan luar biasanya itu sudah ada di triad network dan berhasil mampu dilihat oleh seorang pejabat Polda Mataram. Nah, saat ini tentu beliau sudah berposisi goal agensi dalam 1 tahun perjuangan. Walaupun beliau sudah mengikuti program triad network ini kalau tidak salah kurang lebih 2 tahun, Pak Haji, ya. Nah, kita juga perlu dengar kenapa beliau sampai harus terfokus menjalankan bisnis triad network ini pada tahun kedua. Apa yang beliau lakukan di tahun pertama? Tentunya seorang pejabat Polda Mataram kan tidak harus tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Nah, kita perlu tahu apa pertimbangan beliau kenapa di tahun kedua memutuskan untuk mau menjalankan dan fokus mensukseskan diri di bisnis triad network ini. Kemana beliau 1 tahun lalu? Oke, ya Pak Haji Jono, kita minta keterangan dulu. Oke, teman-teman, polisi, tahu nggak kepanjangannya? Ya, selain yang sebenarnya, polisi itu putar otak lihat situasi. Nah, itu polisi, teman-teman. Jadi polisi ini bawaannya begitu ketemu dengan orang, bawaannya satu, curiga.
Dan kenapa saya harus curiga dulu di 3i? Kenapa 1 tahun saya tidak lakukan? Karena berawal dari kecurigaan saya melakoni bisnis jaringan itu banyak sekali ya. Saya tidak sebutkan satu persatu, cuman teman-teman yang sudah melakukannya, saya mungkin pernah melakukannya. Dan rata-rata bisnis saya yang sebelumnya itu rata-rata hancur di tengah jalan. Makanya begitu 3i datang ke saya polisi putar otak lihat situasi. Makanya 1 tahun saya lihat situasinya. Karena bisnis sebelumnya begitu puasa kolab, begitu lebaran selesai, begitu pokoknya segala sesuatunya, apalagi yang namanya money game itu pasti setiap puasa selesai. Nah, saya join pada saat yang sangat tepat, yaitu bertepatan dengan 22 September 2017, bertepatan dengan ulang tahun Lalu Lintas pada waktu itu, yang melalui salah orang senior saya. Tapi 1 tahun itu saya jadi pengamat, bukan saya diam saja, enggak. Tapi 1 tahun saya pelajari apa kepanjangan CAR, bagaimana dengan 3i Network-nya, siapa saja yang mengcover kita di 3i Network, pengamannya bagaimana, semua saya pelajari. Sehingga begitu 1 tahun baru kenapa saya lakukan. Mohon maaf teman-teman, kami ini polisi, pejabat negara ya, mohon maaf saya bilang pejabat negara, aparatur negara, pangkat dan jabatan saya harus saya pertaruhkan. Makanya kalau saya kan, kita ini polisi yang menangkap orang berbuat kejahatan. Kalau saya mengajak orang melakukan kejahatan, bagaimana coba? Apa enggak keterlaluan namanya seperti itu? Makanya 1 tahun itu Om Sam, saudara saya bukan hanya diem, tapi mengamati. Kenapa? Karena pangkat dan jabatan saya harus pertaruhkan di kepolisian. Itu dia. Ya. Jadi luar biasa sekali bahwa memang seorang pejabat Polri perlu mempelajari dulu lebih dalam bagaimana konsep 3i Network ini. Karena apa? Beliau sesungguhnya tengah mempertaruhkan jabatan dan seragamnya ketika beliau memutuskan fokus menjalankan bisnis ini. Dan terbukti luar biasa bahwa memang ketika beliau menjalankan bisnis ini berarti bisnis 3i Network ini sudah legal, sudah boleh dijalankan oleh siapapun karena memang sudah diawasi oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ya, sudah diawasi oleh OJK. Jadi kalau seorang pejabat Polri saja mau menjalankan bisnis ini, maka kita yang saat ini selaku masyarakat biasa barangkali tentunya jangan mau kalah lagi ya untuk menjalankan bisnis ini. Nah, saat ini mungkin di sesi terakhir kita ingin mengetahui kira-kira bagaimana perasaan seorang pejabat Polri yang sudah mencapai posisi gold agensi dengan passive income 25-35 juta. Seperti apa kebahagiaan yang beliau rasakan dan apa impian-impian beliau yang masih beliau harus kejar sehingga beliau harus menciptakan penghasilan jauh lebih besar dari sebuah posisi gold agensi. Baik, silakan Pak Haji. Oke, terima kasih sekali lagi. Jadi begini kawan-kawan ya. Satu, kita berlari itu karena 2 hal, yaitu karena dikejar sesuatu dan mengejar sesuatu ya. Dan alhamdulillah karena 3i Network ini sesuatu yang saya kejar ya, sesuatu yang saya kejar, urusan duniawi terutama, alhamdulillah saya sudah punya, sudah kenyampe itu. Apa itu? Pertama, saya dan istri saya sudah punya mobil masing-masing 1, rumah sudah alhamdulillah saya punya, yang pribadi saya sudah 3, tanah juga, aset sudah ada teman-teman. Nah, impian saya yang belum terwujud adalah semua orang di dunia ini pingin bahagia nanti di saat tua dan pingin bahagia nanti tatkala di alam barzah atau di alam akhirat. Makanya impian saya yang belum saya bisa wujudkan di sini adalah saya ingin membangun tempat ibadah, dan tempat ibadah. Entah itu musola, entah itu masjid untuk umum. Itu yang saya pingin sekali buat, pingin sekali saya berbuat untuk masyarakat saya. Mungkin saya tidak bisa berbuat seperti seorang bupati, seorang camat, seorang kepala desa ya, karena mungkin saya tidak bisa karena saya sudah memegang jabatan di kepolisian. Tetapi mungkin untuk masyarakat di luar sana, saya bisa berbuat dengan 3i ini. Saya ingin membangun masjid, ingin membangun musola. Untuk urusan dunia saya, alhamdulillah mungkin ya dengan 3i ini impian sudah terwujud teman-teman. Nah, saya informasikan pada sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Cukup kemiskinan itu, kalau Anda terlahir dalam keadaan miskin itu wajar teman-teman, karena Anda tidak bisa memilih, karena kita tidak bisa memilih terlahir dari rahimnya siapa. Tapi kalau Anda sampai tua itu miskin, itu kurang ajar teman-teman ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuka beribu-ribu pintu rezeki. Tinggal pertanyaannya, Anda mau jadi penonton, Anda mau jadi komentator, atau Anda jadi pemain. Ingat, dalam ilmu sepak bola itu ada 3 hal juga, ada 3 orang yang terjadi, yang ada. Pertama, komentator, ada penonton, dan ada pemain. Dan Anda tahu siapa yang paling besar bayarannya. Terima kasih Om Syafruddin sudah hadir di rumah saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sekali lagi closing statement saya
rumah saya hasil dari 3i, makanya orang-orang 3i silakan hadir di rumah saya. Mau Anda crossline, mau Anda downline saya, mau Anda upline saya, silakan hadir di rumah saya, terbuka untuk umum. Demikian dan pasti keren. Pasti keren, luar biasa Pak Haji ya, begitu mulianya ya harapan beliau, impian beliau, dan beliau sandarkan impian sebesar membangun masjid atau musola itu melalui bisnis Trident Talk ini. Tentunya ketika beliau menginginkan impian itu terwujud, jelas itu untuk banyak orang. Nah, jadi dengan income Trident Talk ini, mudah-mudahan ya beliau bisa mencapai posisi crown agency dengan passive income 300 juta. Itu akan mampu membangun, mewujudkan impian beliau seperti membangun musola atau masjid ya. Nah, ketika beliau saja mau bermimpi sebesar itu melalui bisnis Trident Talk ini, kenapa kita tidak bisa? Dan saya yakin melalui testimoni ini mudah-mudahan masyarakat Indonesia lebih mau terbuka lagi dengan bisnis Trident Talk ini, bahwa kita tidak perlu takut bermimpi saat ini karena sudah ada sebuah mega trend bisnis yang namanya saat ini adalah 3i Network yang akan mampu mewujudkan sebesar apapun impian Anda. Ketika seorang pejabat Polda Mataram saja ya mau menjalankan bisnis 3i Network ini dan sudah membuktikan diri sukses di bisnis ini, dan saya yakin kita juga pasti bisa mengikuti jejak beliau. Oke Pak Haji, itu saja. Terima kasih, testimoninya sangat luar biasa, dan salam dahsyat, pasti keren. Pasti keren.